Om Swastiastu, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal manajemen strategik pada usaha toko bunga Adita Floris. Saya sendiri dengan Ida Ayu Putu Ita Vernitasari. Our content yaitu ini yang akan kita bahas pada kali ini terdiri dari konten 1, 2, 3, dan 4. Strategic Management. Manajemen strategik adalah cara untuk memadu perusahaan dalam mencapai sejumlah target. Target tersebut bisa berupa nilai dan juga tanggung jawab perusahaan atau korporasi. Sistem administrasi yang berhubungan dengan pengambilan langkah atau keputusan operasional dan strategis di sejumlah tingkat hierarki sampai kapabilitas manajerial. Jadi, secara umum definisi dari manajemen strategik adalah rangkaian tindakan dan keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diaplikasikan oleh seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Tujuannya demi meraih dan merealisasikan visi misi perusahaan. Baik manajemen tertinggi, tingkat manajemen lain, serta bagian operasional mempunyai peran dan tugasnya tersendiri dalam manajemen strategik. Seluruh komponen di dalam perusahaan wajib berpartisipasi dalam penyusunan, pengontrol, dan menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Dengan begitu, tujuan yang ingin diraih pun akhirnya bisa tercapai. Our history. Terdapat banyak sekali bidang usaha pada UMKM di Indonesia. Salah satu yang banyak digandrungi para wirausahawan muda saat ini adalah UMKM bidang bisnis produk dan kreatif. Salah satu yang akan dibahas yakni usaha rangkaian buket bunga dan dekorasi bunga pada UMKM Adita Floris yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bali. Maraknya usaha buket bunga yang berada di kios-kios bunga mulai ketinggalan zaman, karena saat ini banyak sekali inovasi produk buket yang dikreasikan menjadi berbagai bentuk dan bahan, tidak hanya bentuk monoton seperti hanya buket bunga segar. Awal mula berdirinya usaha ini dimulai dari kesenangan pemilik terhadap bunga, dekorasi, dan teman-temannya, tanaman-tanaman yang bisa dijadikan hiasan di dalam ruangan. Maka, bermula dari tahun 2015, pemilik yang hanya menjual buket bunga segar mulai menerima permintaan dari konsumen untuk menginovasikan berbagai unsur menjadi buket, seperti halnya uang, coklat, yang dapat dibentuk menjadi buket, berbagai jenis barang yang dirangkai dengan bunga atau dapat dimasukkan ke dalam kotak sebagai seserahan. Dikarenakan permintaan yang semakin lama semakin banyak, pemilik terus berinovasi dalam memasarkan produknya. Ide-ide segar tentang hadiah, buket, dan seserahan menjadi hal yang dipelajari setiap harinya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM bidang bisnis produk kreatif karena harus terus berinovasi untuk mempertahankan eksistensi produknya. Our company, ini adalah tampak depan dari toko bunga Adita Floris yang beralamat di Jalan Ciungonara Sange, Kecamatan Nabisya Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Company Analysis, aspek legalitas. Adita Floris memiliki rencana ke depannya untuk mengurus surat izin usaha atau SIU. Aspek pasar dan pemasaran. Saat ini pemasaran dilakukan di media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok, di mana ketiga media sosial tersebut sangat digemari oleh masyarakat hampir dari segala usia. Beberapa kali juga pihak owner membayar endorsement dengan beberapa artis lokal dan selebgram yang sedang trending di media sosial. Ini adalah sosial media yang dimiliki oleh Adita Floris. STP atau Segmenting Targeting Positioning. Segmentasi pasar dari produk buket ini ialah mulai dari kalangan anak-anak, dewasa, berbagai tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut. Adita Floris memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dari produknya, yakni kalangan menengah, kalangan mahasiswa, dan lain-lain. Fokus utamanya adalah bulan-bulan kelulusan seperti bulan April, Mei, Juni, September, dan lain-lain. Ataupun hari-hari besar seperti hari kasih sayang, hari ibu, hari guru, dan lain-lain. Positioning, untuk pesaing usaha Adita Floris saat ini lumayan banyak, terutama dari sisi penjualan online yang bisa ada di mana saja.
target konsumen dari Adita Floris ialah mahasiswa dan pelajar yang setiap bulan tertentu akan mencari hadiah atau gift maupun buket untuk dijadikan hadiah. Berikut adalah struktur organisasi dari Adita Floris. Kemudian ada owner, yaitu saya sendiri dan suami, supervisor, dan 3 orang staf yang membantu dalam proses operasionalnya. Visi, memberikan kebahagiaan untuk orang terkasih melalui rangkaian bunga yang cantik. Misi, itu ada 5, yaitu yang pertama, kepuasan konsumen adalah nomor 1. Yang kedua, mengutamakan kualitas terbaik dalam desain rangkaian bunga maupun pelayanan terhadap konsumen. Yang ketiga, konsisten menciptakan produk yang berkualitas dan semakin beragam bentuknya dari waktu ke waktu. Yang keempat, berkembang dan menjadi produk unggulan di bidang usaha floris. Yang kelima, mempunyai ciri khas sehingga Adita Floris mempunyai citra yang baik dan diingat oleh masyarakat. Berikut kompetensi yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, pengetahuan jenis bunga, kemudian keterampilan merangkai bunga, kemudian mengetahui kualitas produk, kemudian pelayanan terhadap pelanggan, kemudian kreativitas, dan kebersihan dan higienis. Yang kemudian selanjutnya adalah 4P dari Adita Floris, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. Berikut merupakan rasio keuangan neraca Adita Floris, dapat dilihat aktiva dan kewajiban dan ekuitasnya. Total aktiva yaitu 110 juta, total kewajiban dan ekuitas yaitu 110 juta. Berikut merupakan analisis kompetitor. Adita Floris memiliki 3 kompetitor, yaitu Piggy Floris, merupakan salah satu floris yang dimiliki oleh seorang anak muda yang memiliki seni dan kreativitas. Mulai dari berjualan online di sekolah hingga pada tahun 2021 membuka toko offline dengan menjual berbagai jenis rangkaian bunga. Piggy Floris lebih fokus kepada rangkaian hand bouquet yang banyak digemari oleh anak muda sebagai hadiah untuk orang yang spesial atau hadiah ulang tahun. Kebanyakan pelanggannya adalah kalangan anak-anak dan anak-anak sekolah. Fuad Flower Shop merupakan salah satu toko bunga partai besar yang menjual berbagai jenis bunga dan dedaunan yang digunakan untuk membuat berbagai jenis rangkaian. Bunga dan dedaunan yang dijual dalam bentuk grosir dan menyediakan bahan baku untuk beberapa toko bunga lain. Toko bunga ini dimiliki oleh Bapak Fuad yang berlokasi di Jalan Raya Ciung Wanara, Abian Semal, Bandung, Bali. Kemudian yang terakhir ada Claudia Floris, merupakan toko bunga yang menjual berbagai macam jenis rangkaian bunga, mulai dari bunga potong asli hingga bunga artifisial. Rangkaian yang dijual sangat menarik dan kreatif sehingga sangat diminati oleh pembeli. Toko bunga ini didirikan oleh Ibu Claudia yang memiliki hobi dalam merangkai bunga, sehingga beliau membuka sebuah usaha toko bunga. Toko bunga ini berlokasi di Jalan Ciung Wanara, Banjarpande, Abian Semal, Bandung, Bali. Berikut merupakan analisis SWOT Adita Floris. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, terletak pada lokasi yang strategis. Letak Adita Floris yang strategis dekat dengan perkantoran dan sekolah di Kabupaten Bandung, Bali, dapat memudahkan akses pelanggan, baik itu penduduk lokal maupun wisatawan. Yang kedua, kualitas rangkaian yang dihasilkan sendiri. Adita Floris dikenal dengan kualitas rangkaian bunga yang tinggi dan beragam jenisnya, yang dapat menarik para pembeli. Yang ketiga, atmosfer dan desain. Adita Floris menawarkan suasana yang nyaman dan tenang dengan desain yang menarik, yang menciptakan lingkungan yang mengundang pelanggan untuk membeli kembali. Yang keempat, program loyalitas pelanggan. Adita Floris memiliki program loyalitas pelanggan yang dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong kunjungan berulang dari para pelanggan. Yang kelima, inovasi rangkaian. Kemampuan untuk menghadirkan inovasi dalam membuat sebuah kreasi dengan berbagai jenis bunga dan daun baik impor maupun lokal. Kemudian, weakness atau kelemahan. Yang pertama, tempat yang kecil dan lahan parkir yang terbatas. Yang kedua, jarang mengadakan event. Yang ketiga, keuangan yang dicatat masih dengan manual. Yang keempat, karyawan dengan keterbatasan skill dan bahasa asing.
Yang kelima, brand awareness Adita Floris yang kurang melekat di khalayak umum. Kemudian selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Badung, Bali yang sangat terkenal dengan tempat wisata yang indah. Yang kedua, banyak usaha yang dibuka dan wisatawan yang berpotensi menjadi konsumen. Yang ketiga, perkembangan gaya hidup masyarakat Kabupaten Badung, Bali. Yang keempat, banyak pemasok yang menawarkan produknya. Yang kelima, perkembangan teknologi akan transportasi via online. Kemudian selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, keberadaan toko bunga pesaing dengan konsep yang sama atau lebih menarik. Yang kedua, keadaan iklim yang tidak menentu bagi para petani bunga. Yang ketiga, pelanggan yang mengikuti tren menggunakan artificial flower. Yang keempat, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang kelima, bahan baku produk yang cepat layu. Demikian analisis SWOT Adita Floris. Selanjutnya adalah IV Adita Floris. Berikut adalah tabelnya. Dari tabel IV ini, kita dapat melihat bahwa skor total tertimbang dari Adita Floris ialah 2,56. Jumlah 2,56 menunjukkan bahwa Adita Floris kuat internal. Selanjutnya adalah EV Adita Floris. Dari tabel EV tersebut, kita dapat membuat kesimpulan bahwa rata-rata skor total berat Adita Floris adalah 2,74. Di atas titik tengah rata-rata 2,5. Angka ini menunjukkan bahwa respon Adita Floris untuk kondisi eksternal cukup baik. Adita Floris mengambil keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari ancaman yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya adalah CPM Adita Floris. Berdasarkan analisis CPM, maka diperoleh hasil total tertinggi adalah Adita Floris sebesar 2,91. Dan kompetitor yang paling kuat adalah Fuad Flower Shop sebesar 2,69. Alasan Adita Floris memperoleh nilai tertinggi karena faktor penentu keberhasilan yang utama yakni lokasi. Masyarakat Kabupaten Badung, Bali banyak yang melakukan kegiatan sehari-hari atau memiliki keperluan di daerah ini, termasuk juga menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan. Lokasi merupakan faktor penting dikarenakan calon pelanggan akan lebih mudah apabila lokasi toko bunga berada di jalan besar dan mudah untuk dijangkau. Selanjutnya adalah matriks SWOT Adita Floris. Dapat dilihat berikut ini adalah peluang, strategi WO, strategi SO, ancaman, strategi ST, dan strategi WT. Selanjutnya adalah matriks IE Adita Floris. Skor bobot total EV adalah 2,74, skor bobot total EV adalah 2,56. Dengan koordinat berada di posisi 2,74 banding 2,56, hasil dari matriks IE di atas menunjukkan posisi strategi yang cocok di sel 5 yang berarti menjaga dan mempertahankan. Strategi yang disarankan pada Adita Floris yang ada pada sel ini adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Selanjutnya adalah matriks Grand Adita Floris. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Adita Floris berada di kuadran 1 yang harus lebih fokus dalam membenahi kelemahan internal dan memanfaatkan lingkungan eksternal. Sesuai dari hasil analisis SWOT, tidak dapat didapatkan strategi alternatif yakni strategi WO, Weakness Opportunity. Strategi WO merupakan strategi yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal. Berikut merupakan tabel KSPM analisis strategi. Berdasarkan analisis KSPM, dalam konteks Adita Floris, skor daya tarik atau AS digunakan sebagai metode evaluasi untuk mengukur daya tarik relatif dari berbagai strategi alternatif. Pengukuran ini melibatkan pengamatan terhadap faktor-faktor kunci, baik internal maupun eksternal,
yang terkait dengan setiap strategi yang dipertimbangkan. Penilaian ini didasarkan pada analisis kualitatif yang melibatkan wawancara dan diskusi dengan pihak terkait, termasuk Aditya Flores. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif strategi yang memiliki total nilai daya tarik atau TAS yang lebih tinggi akan menjadi pilihan strategi yang optimal. Dalam studi kasus ini, Aditya Flores memperoleh nilai TAS yang lebih tinggi untuk strategi penetrasi pasar daripada strategi pengembangan produk. Oleh karena itu, strategi alternatif yang dipilih adalah strategi penetrasi pasar atau strategi yang berfokus pada segmen pasar tertentu dengan upaya pemasaran yang lebih intens. Strategi ini dipilih karena sangat sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini, di mana industri kerajinan dan kreatif sedang mengalami pertumbuhan yang positif dan belum mencapai tingkat kejenuhan, serta trennya semakin membaik seiring berjalannya waktu. Kesimpulan, hasil evaluasi lingkungan eksternal melalui matriks CV menunjukkan bahwa Aditya Flores memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam merespon faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnisnya. Aditya Flores dapat dengan baik memanfaatkan peluang yang muncul sehingga di sekitarnya dan memiliki keterampilan untuk mengantisipasi serta menghadapi ancaman yang datang dari lingkungannya. Namun, hasil dan analisis lingkungan internal dengan menggunakan matriks CV mengungkapkan bahwa Aditya Flores memiliki beberapa kelemahan internal. Respon yang diberikan oleh Aditya Flores cenderung berada di bawah rata-rata. Hal ini menandakan bahwa Aditya Flores memiliki potensi dalam sumber daya internal yang dapat dikembangkan lebih lanjut, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan. Analisis persaingan menggunakan matriks profil kompetitif atau CPM menunjukkan bahwa Aditya Flores memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang sejenis di industri florist di Bali. Meskipun demikian, hasil CPM yang mengindikasi bahwa persaingan dalam industri ini sangat ketat, mengingat semua nilai yang diberikan oleh pesaing berada di atas rata-rata. Berdasarkan matriks internal eksternal atau IE, Aditya Flores berada di dalam sel 5, yang menunjukkan bahwa strategi yang direkomendasikan adalah kombinasi antara penetrasi pasar dan pengembangan produk. Selain itu, hasil analisis SWOT mengungkapkan bahwa Aditya Flores memiliki poin-poin kuat dan peluang yang signifikan. S lebih besar dari W dan O lebih besar daripada T, yang menjadikan berada di bawah di kuadran 1. Oleh karena itu, strategi yang paling sesuai untuk Aditya Flores adalah strategi agresif, dengan fokus pada meminimalkan kelemahan internal sambil memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Terakhir, melalui matriks perencanaan strategi kuantitatif atau KSPM, strategi penetrasi pasar dianggap sebagai pilihan strategi terbaik bagi Aditya Flores. Saran, berdasarkan hasil analisis strategi ini, disarankan agar Aditya Flores menetapkan strategi penetrasi pasar dengan tekun dan memaksimalkan penggunaan sumber daya internalnya untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada di daerah pariwisata. Selain itu, perusahaan juga harus terus memantau lingkungan eksternal dan internal serta bersiap untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian, Aditya Flores dapat mempertahankan dan meningkatkan posisinya dalam industri kerajinan dan kreatif yang kompetitif ini. Berikut merupakan gambar-gambar galeri dari Aditya Flores. Demikian presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Om Santi 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 Om.